Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Risma Nur Komariah dengan NIM 2057. Saya Fiti Nur Aulia dengan NIM 2056. Saya Santi Dwi Febriana dengan NIM 2085. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai lembaga keuangan bukan bank, yaitu koperasi. Teman-teman, di sini kan kita akan mendiskusikan mengenai lembaga keuangan non-bank, yaitu koperasi kan. Kalian udah tahu belum apa itu koperasi? Pernah dengar sih, koperasi itu adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya dan umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama dan kebersamaan. Kalau menurut Viti sendiri gimana? Kalau yang aku tahu sih, koperasi itu salah satu lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Koperasi ini melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Bukan bank ya. Dan koperasi itu memiliki 5 jenis. Yang pertama itu ada koperasi produsen, lalu koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir itu ada koperasi serba usaha. Di sini kalian udah ada yang tahu belum dari salah satu jenis kelima koperasi tersebut? Kalau aku sih taunya koperasi simpan pinjam ya, di mana koperasi simpan pinjam itu merupakan lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang telah menjadi anggotanya. Dalam operasionalnya, koperasi simpan pinjam ini mengumpulkan dana dari anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Santi familiar yang koperasi jenis apa ya? Kalau aku familiar dengan koperasi konsumen, di mana koperasi tersebut melaksanakan kegiatan bagi anggotanya dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggota meningkat. Pada koperasi konsumen ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik atau owner dan sebagai pelanggan atau customer. Nah, mungkin emang dari kita itu baru tahu beberapa jenis koperasi saja ya, belum semuanya kita itu tahu. Tetapi secara garis besar tujuan koperasi itu semuanya sama kok. Tujuan utamanya itu adalah untuk mensejahterakan anggota dan tujuan secara umumnya itu adalah membantu kesejahteraan dari masyarakat sekitar. Dan keanggotaan koperasi sendiri itu secara sukarela, jadi tidak ada paksaan sama sekali. Betul sekali, Riz. Selain itu, koperasi itu juga mempunyai beberapa manfaat, yaitu sebagai tempat untuk bisa menyimpan modal. Lalu koperasi juga bisa memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi anggota yang memerlukan tambahan modal. Koperasi juga mampu memberikan dana pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya. Koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggotanya, yaitu dengan membagikan sisa hasil usaha atau SHU dan menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Selain manfaat tersebut, koperasi juga memiliki manfaat bagi anggotanya, yaitu antara lain yang pertama, memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi anggotanya. Yang kedua, koperasi minimal harus memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk menikmati fasilitas yang disediakan. Yang ketiga, sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang keempat, mudah merencanakan pengeluaran bagi anggotanya sehingga kualitas hidup meningkat. Yang kelima, melatih kerjasama berorganisasi dan karakter baik lainnya bagi anggota. Nah, dari sini kan aku jadi tahu nih manfaat dan juga tujuan koperasi itu ternyata sangat banyak ya. Di desa aku sendiri itu ada satu koperasi, itu namanya koperasi multiguna nih teman-teman. Koperasi multiguna sendiri itu termasuk jenis koperasi konsumen, di mana di sana menjual berbagai macam jenis kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan kita sehari-hari itu di sana itu lumayan lengkap, dan masyarakat di sekitar biasanya itu lebih sering belanja di sana ketimbang memilih ke Alfamart atau Indomaret, karena harga di koperasi multiguna sendiri itu terbilang lebih jangkau loh. Mungkin kalian ada nggak di sekitar kalian
koperasi jenis lain? Kalau di tempatku itu ada koperasi simpan pinjam, yaitu namanya KSP Enggal. Koperasi ini menawarkan berbagai layanan untuk anggotanya seperti simpanan, pinjaman, dan juga jasa. Masyarakat di tempatku itu rata-rata memanfaatkan koperasi ini untuk memperoleh pinjaman. Nah, pinjaman ini biasanya dijadikan untuk modal usaha atau modal untuk pertanian. Nah, kalau untuk di tempatku ada koperasi konsumen seperti koperasi unit desa yang bernama Kembang Jaya. Koperasi unit desa ini koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis tentang pertanian. Oh, jadi di sekitar kalian itu juga ada koperasi jenis lain ya. Tetapi aku di sini lebih tertarik nih sama koperasi simpan pinjam Enggal. Nah, misalkan ya aku mau mengajukan perkreditan di koperasi Enggal. Itu mekanismenya bagaimana? Kamu tahu nggak, Fit? Untuk mengajukan pengkreditan di KSP Enggal itu sangat mudah ya, Riz. Yaitu dengan mengisi formulir atau proposal pengajuan pinjaman dana yang tersedia dengan syarat mencantumkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk pinjaman dana yang di atas 50 juta. Nah, selanjutnya mencantumkan juga kartu tanda penduduk atau KTP suami istri dan surat nikah itu jika sudah menikah, dan juga menyantumkan KK, rekening listrik, slip gaji, dan buku pensiun jika itu diperlukan. Yang terakhir itu menyiapkan berkas-berkas sebagai jaminan seperti BPKB, surat kepemilikan tanah, sertifikasi deposito, dan lain-lain jika hendak meminjam dana untuk keperluan bisnis. Nah, selanjutnya itu tinggal mengunjungi saja KSP Enggal untuk mengajukan pinjaman dana tersebut. Tidak harus anggota koperasi kok yang boleh mengajukan pinjaman dana di koperasi. Oh, jadi mekanisme pengajuan kredit di KSP Enggal itu tergolong mudah ya persyaratannya. Nah, untuk sekedar pengetahuan aja nih ya teman-teman, selain ada koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen yang tadi kita jelasin tadi ya, ada juga koperasi produsen, di mana koperasi produsen ini anggotanya itu terdiri dari para produsen, dan di koperasi ini itu menjual berbagai macam produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Misalkan koperasi peternak sapi perah, di sana itu menjual sapi perah hasil dari peternakan tersebut. Lalu ada juga namanya itu koperasi jasa ya, dimana koperasi ini tuh hampir sama dengan koperasi konsumen, tetapi untuk koperasi jasa ini itu menyediakan layanan dalam bidang jasa, misalkan koperasi asuransi. Lalu yang terakhir itu ada koperasi serba usaha. Nah, di koperasi serba usaha ini, koperasi ini menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalkan di koperasi ini tuh menyediakan kebutuhan konsumen untuk setiap harinya, tetapi di sisi lain koperasi ini tuh juga menyediakan jasa simpan pinjam. Jadi seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Ri. Ngomong-ngomong, kita kan udah banyak banget ya bicara mengenai koperasi, tapi dari tadi belum berbicara tentang sejarah koperasi ya. Koperasi sendiri pertama kali di Indonesia lahir dari inisiatif tokoh R.A. Wiryatnaja pada tahun 1986 pada masa penjajahan Belanda. Wiryatnaja yang pada saat itu merupakan Patih Purwokerto atau Banyumas berjasa dalam menolong para pegawai, pedagang kecil, dan juga petani dari lintah darat melalui koperasi ini. Jadi begitulah sejarah awal dari koperasi di Indonesia. Oh, jadi seperti itu ya sejarah gimana lahirnya koperasi yang ada di Indonesia. Di sini aku tuh dapat informasi bahwa koperasi di Indonesia saat ini itu sudah berkembang dengan sangat pesat.
karena masyarakat umum itu sudah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi, di mana manfaat dari pendirian koperasi ini dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreativitas dari masing-masing anggota. Dari sumber yang aku dapat ini, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, itu mencatat bahwa jumlah koperasi yang aktif di Indonesia itu sebanyak 130.354 unit, dengan volume usaha itu sebesar 197,88 triliun pada tahun 2022. Dan jumlah tersebut meningkat 1,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, teman-teman. Tahun sebelumnya itu sebanyak 127.846 unit koperasi yang aktif dengan volume usahanya 182,35 triliun rupiah. Di mana koperasi paling aktif di Indonesia itu paling banyak itu ada di Jawa Timur, yakni 22,979 unit. Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah itu menempati posisi kedua dengan jumlah masing-masingnya itu 16.310 unit dan juga 10.081 unit. Oh, jadi begitu ya sejarah dan perkembangan koperasi yang ada di Indonesia. Jadi di sini kita bisa tahu tentang beberapa jenis koperasi, sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia pada saat ini. Berikut akan kami tampilkan foto dari Koperasi Simpan Pinjam Enggal. Selanjutnya foto dari Koperasi Multiguna. Selanjutnya yaitu Koperasi Unit Desa Kembang Jaya. Sekian diskusi dari kelompok kami mengenai lembaga keuangan non-bank yaitu koperasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.